Oke, ini ada mobil dateng nih. Luar biasa. Ini namanya MG VS Hybrid. Lihat. Wih, gokil. Jadi MG ini minjemin kita mobil yang belum di launching. Jadi kita dapat duluan buat di preview. Cuma nggak bisa lama-lama ya. Jadi nanti kita akan coba lihat mobilnya seperti apa. Habis itu kita akan coba jalan-jalan ke bukber. Wah, ini mobil gue belum pernah lihat loh sebelumnya loh. Dan ini kayaknya kita yang pertama nih dikirimin nih. Cuma kita nanti publish videonya setelah mobilnya launching ya. Jadi ini kita beberapa hari sebelum launching. Bener-bener loh ini. Ini grillnya itu kalau dilihat tuh 3 dimensi ya, 3D dia. Desainnya seperti ini, ya kan. Terus dia peleknya, ini sebenarnya pelek racing, tapi dikasih aero cover biar lebih hemat bahan bakar ya. Kalau mobil listrik biasa range-nya jadi lebih panjang, dan ini kurang lebih peleknya air covernya mirip sama punyanya MG ZS EV. Dan dia pakai ban Yokohama Blue Earth E70. Dan ke bagian belakang sini, ini sebenarnya mobil masih saudaraan ya, masih sepupuan sama MG ZS. Cuma karena desain depannya beda, mesinnya pakai hybrid beda, interior juga beda, makanya dibedain namanya jadi MG VS Hybrid Electric Vehicle. Asik ya kalau dapat mobil duluan yang belum di launching. Itu kayak kita dapat cheat gitu, kayak dapat game shark. Hihi. Ini warnanya apa ya? Kayak warna emerald atau jet gitu ya. Warna hijau itu beda. Rasanya kayak mahal gitu loh. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Sekilas tuh kelihatan kayak mobil listrik ya, karena banyak biru-birunya di sini ya. Ini ada garis biru di bagian depannya, di sini ada biru lagi, di sini ada biru-biru juga. Dan ini tuh dia pakai garis desain MG yang terbaru, yang dipakai di MG ES juga, yang bentuknya kayak gini kemarin ada di IMS 2024. Nah, ini kalau sekilas kita lihat kesannya kayak mobil listrik ya. Coba kalau mobil listrik pasti ada bukaan buat port chargernya, tapi ini nggak ada. Dan karena bukan mobil listrik juga, dia punya banyak lubang-lubang di bagian sini ya, buat ngasih pendinginan ke radiatornya. Dan bisa dilihat di sini ada kamera, jadi kayak ada kamera 360-nya. Nah, sekarang kita buka mesinnya yuk. Ini sih yang paling wah sih, karena dia hybridnya itu hybridnya pertama hybrid beneran, bukan mild hybrid. Dan yang kedua, motor listriknya itu nggak play-play, nggak main-main, karena tenaga motor listriknya itu hampir sama kayak mesinnya. Nah, ini mesin 1500 cc, 4 silinder. Nah, biasanya kan mesin hybrid itu pakai Atkinson cycle, tapi biasanya kalau pakai Atkinson cycle, tenaganya turunnya lumayan. Nah, yang ini karena masih pakai auto cycle kayak mobil biasa, 109 PS tenaganya ya. Jadi masih normal, nggak kayak mobil-mobil hybrid yang mesinnya dicun, dikebawahin. Dan mesin listriknya 94 PS, torsinya 200 Nm. Dan kalau di total, di combine, itu jadi 177 PS. Jadi tenaganya kayak mesin 2500 cc, tapi irit. Kalau mesin 2500 cc kan biasanya boros ya. Dan yang menarik di sini, dia ada 2 buah tangki radiator ya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan ya. Yang kanan ini dia ngalirnya kalau dari kabel-kabelnya itu kayak ke motor listriknya. Nah, kalau yang sebelah kiri, kalau dilihat dari perkabelannya, dia masuk ke radiator buat engine, buat mesinnya. Jadi ini kelihatannya sama, tapi secara fungsi dia beda. Dan ciri khas MG ya, build quality-nya bagus ya. Bisa dilihat di sini dalamnya rapi, cat-catnya rapi, dikasih peredam yang tebel ya. No komplain pokoknya. Oke, sekarang kita tutup. Mau keluar ya Pak ya? Towingnya mau cabut lagi, jadi mendingan kita pindah dulu aja yuk. Oke, wih kedap ya. Itu suara depan tuh, truknya udah nyala loh. Single glass sih, belum double glass. Tapi peredamannya bagus ya. Oke, seneng gue kalau dapat mobil yang orang lain belum dapat gitu ya. Rasanya kayak spesial dan efeknya ada efek surprise-nya. Soalnya kalau mobil-mobil lain itu kan biasanya kita bisa cari referensi di luar negeri. Aduh
udah banyak yang bikin reviewnya, udah ada yang bikin videonya. Halo Pal. Nah kalau ini tuh kita masih belum tahu gitu, karena belum pernah nyoba, dan kalau mau ngeriset juga belum banyak ininya, referensi lainnya. Ya so far ini mesinnya laju banget ya, digas sedikit tuh kayak wush gitu. Remnya oke, ya. Dari sini ada ciri khas MG ya, 1, 2, 3. Ini pasti ini kersnya nih, Kinetic Energy Recovery System, atau kalau bahasa gampangnya regenerative braking. Nah kenapa regenerative braking? Karena dia punya mesin listrik. Jadi kalau kita lepas gas gitu ya, dia bisa kayak ngerem tapi dari mesin listriknya, dari itu langsung diisi ke baterainya. Nah, lampu sennya di kiri, khas MG. Oke, kita gas. Ini gas sedikit aja laju loh. Ini comfort ya. Kita ganti modenya ke Eco. Oh, masih laju juga ya. Ini mobil seperti kuda stallion ya, maunya lari terus. Tuh. Kita injek gas sedikit, wush. Kenceng. Suspensinya empuk. Khas MG. MG itu biasanya kalau bikin suspensi itu empuk. Dia tuh mobil yang lebih comfort oriented ya. Cuma ini bukan review ya, karena kalau review kita harus collect data dulu. Sedangkan kita nggak sempet nih buat ngambil datanya yang banyak. Oke. Iya. Gas. Ini laju banget loh. Ini mobil enteng banget loh rasanya loh. Tapi bukan mobil listrik. Karena mobil listrik itu dia masih ada dorongan boostnya gitu, kayak mobil bensin tapi dapat turbo gitu loh. Kalau di kecepatan rendah. Ini kalau di GTR, ini tuh warna disebutnya Millennium Jet ya. Dan dia pakai two-tone color, jadi atasnya tuh warna hitam termasuk ke spionnya. Terus ke samping di sini ada roof rail yang beneran ternyata, jadi ini bisa ditaruh buat bawa barang ya. Nah, ke samping kita dapat sebuah garis silver di bagian sini ya, bawahnya ada cladding hitam ya. Sama di bagian sini nih, ini gue suka nih. Jadi dia chrome-nya cuma di atas doang, yang sininya sewarna body. Cuma di sini nih ada two-tone colornya, patahannya di sini dia. Nah ke bagian belakang ada tulisannya VS Hybrid Electric Vehicle dan sudah punya iSmart, jadi bisa dihubungkan ke smartphone. Dimana iSmart itu yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, kita tuh bisa melakukan banyak hal, mulai dari nyalain mobil, matiin mobil, terus ngecek mobilnya di mana, cek service record dan kawan-kawan. Dan ini bagian belakangnya. Kalau kita buka belakangnya, itu logo MG-nya diputar kayak gini. Oke, kita buka. Nah, bagasinya seperti ini. Dan kalau kita buka bagian bawahnya, tadi gue udah lihat ya, ternyata dia ada baterai. Di sini baterai lithium ion sekitar 2 kWh. Dan kalau MG ZS yang biasa, itu kan bisa dibikin ke bawah ya, biar lebih gede. Yang ini nggak bisa. Ini kita dapat separasi, dan kalau kita mau lipat ya, ini kita copot dulu separasinya. Oke, kiri, kanan, udah, angkat. Separasinya ini juga solid ya, cukup tebel. Nggak model-model zaman sekarang pakai kain, apalagi yang bisa ditarik gitu ya. Ini kita tinggal tarik ya, 60-40, dan bisa dilipat rata seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cuma butuh sebelahnya aja, nggak usah dua-duanya dibuka. Oke, sekarang kita tutup lagi, pasang. Oke, udah terpasang, dan ini attention to detail yang gue suka banget nih ya. Jadi dia itu dikasih cover, kalau misalkan pintunya nutup, nah nanti dia akan ke dalam seperti ini. Jadi pas lagi kebuka pintunya, dia ketutup. Jadi kelihatannya kayak rata gitu loh. Bangku belakangnya kita tegakin dulu ya, sebelah kiri ya. Nah, ini bagian belakangnya, dan seperti kalian lihat, dia tuh warnanya putih dan hitam ya. Kayak pakai sapi ya. Ininya bagian sini putih, tengah-tengahnya warna hitam, which is good. Kenapa? Karena biasanya bagian yang kena badan itu lebih rentan kotor dan bergesekan ya. Jadi yang bagian putihnya itu di bagian sininya aja sama samping-sampingnya. Tapi bagian yang kena badan dibikin warna hitam. Kita tutup ya. Enaknya warna putih itu jadi kelihatannya lega ya. Ditambah lagi dia panoramic sunroofnya. Ini salah satu yang terbesar di kelasnya. Dimana dia bisa sampai ke bagian belakang sini sampai atas. Ini kepala kita nih pas banget ya. Terus dia bisa dibuka juga, dibukanya juga sampai ujung bagian sini gitu. Jadi nggak cuma sampai separohnya doang, tapi ini bisa sampai full ke bagian separasinya ini. Nah, di belakang sini kursinya, dia seperti ini ya. Dia ada 3 buah headrest, tapi nggak ada armrest. Ada 2 buah ventilasi AC, sama di sini ada colokan buat USB. Terus di sini ada
power window, di mana power window-nya itu lucu. Jadi dia all auto down, tapi tidak all auto up. Nah, kalau yang auto up and down itu cuma buat yang driver doang. Nah, terus door trimnya seperti ini bentuknya, kurang lebih sama seperti saudaranya, tapi dia di sini ada aksen warna putih sama ada warna hitam dengan jahitan putih. Dan menurut gue untuk yang 170 cm atau lebih, gue sih nggak ada masalah di belakang ya. Dia headrestnya gue cukup empuk, cuma bagian sandarannya dia memang nggak terlalu tegak tapi nggak terlalu rebah juga. Hanya saja dia nggak bisa diatur seberapa tegak atau seberapa rebahnya. Dan dia juga sudah punya airbag sampai ke bagian belakang, jadi ada 6 buah airbag termasuk curtainnya di bagian sini. Oh iya, untuk unit yang kita pakai ini adalah unit yang untuk pasar Thailand, di mana interiornya punya warna putih dan hitam. Nah, untuk pasar Indonesia nantinya akan menggunakan interior dengan dominasi warna hitam yang terlihat premium dan tidak cepat kotor. Sekarang kita ke depan yuk. Oke, kita sambil jalan aja kali ya. Tadi mesinnya mati. Nah, terus tiba-tiba sekarang nyala, kayaknya dia ada butuh baterai. Dan kita bisa lihat di sini ya. Oke, nah ini baterainya setengah. Ini mesinnya nggak ada penjelasan bahwa dia nyala atau enggak, cuma warnanya biru. Ini motor listriknya. Kalau kita maju, oh ini pakai baterai. Pakai baterai. Nah, kalau mesinnya nyala, dia jadi hijau-hijau kuning. Ini lepas lagi mesinnya. Tapi RPM tetap jalan loh. Nah, ini kita gas. Baru jalan dia. Baru jalan mesin yang ngasih penggerak. Dan dia punya transmisi namanya eCVT ya. Jadi eCVT yang dikhususkan untuk mobil listrik. Nah, kita berhenti dulu, pencet P. Ini shifternya tuh modelnya joystick ya. Agak gede di bagian tengah ya. Pencet ke depan buat maju, mundur, ke belakang buat maju. P-nya pencet tengah dan kita dapat kamera 360 juga di bagian situ ya. Nah, di sini ada tombol-tombol mulai dari auto hold, mode ya, mode drivingnya tadi. Ada hill descent control. Ini jarang nih. Ada curse-nya yang gue bilang tadi, regenerative braking-nya, sama ada buat matiin stability control. Nah, ini ada 360, kita pencet. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini kita bisa ubah-ubah ya. Mau dari belakang, kiri, kanan, depan. Dan ini kita bisa atur parking assist line-nya. Ada kanan kiri seperti ini. Ada static, dia nggak ikut belok ya. Kalau ini dia belok tuh. Ada dynamic. Oh, dynamic nggak ada, yang statiknya nggak ada. Ya, jadi cuma belok doang. Ada off juga. Door open safely ini apa nih? Oh, ternyata dia buat ngasih tahu kalau dia buka pintu jaraknya sekian. Oke, kita pakai yang both aja deh. Ya, terus ini 2D atau 3D. 3D bisa diputer-puter seperti ini ya. Dan mobilnya warnanya putih nih. Nah, ini ini buat opacity-nya bisa diatur. Ya, parking radarnya. Jadi buat garis-garisnya ini bisa diatur seberapa transparan. Sama kita masuk sini, ada transparan sasis. Wih! Nah, ini nih gue suka nih. Jalan. Nah, bawahnya kelihatan tuh. Gokil. Wih, keren ya. Jadi melayang dia. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini menu utamanya seperti ini. Ada Apple CarPlay, Android Auto, dan dia sudah wireless ya. Ini ada tanggalan ya, sama ini peta, music, FM. Nah, ini buat AC-nya juga ada di bagian sini. Kalau misalkan kita mau ambil shortcut, bisa pencet yang dari sini. Nanti kita akan ketemu nih. Ini mau ke badan, ke kaki juga bisa, atau ke defogger juga bisa. Nanti ada di atas sini. Oke. Terus ini untuk temperaturnya di bagian sini ya, ada low 1 2 3 dan ada ini nih fan-nya sebelah kanan. Dan kalau kita mau matiin, tombol di sini atau di sini nih. Kita pencet ini, dia langsung mati AC-nya secara langsung. Terus di sini juga ada shortcut buat defogger, sama ini masuk ke home, ke sini lagi. Nah, di sini ada radio, Bluetooth phone, settings, folder, media, AC, vehicle settings, device management, 360, car phone. Nah, terus di bawah sini ada online functions-nya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada kartu GSM-nya buat yang iSmart tadi. Karena iSmart tuh terhubungnya itu bukan dengan Bluetooth, bukan dengan kunci, tapi dengan GSM. Jadi pakai sinyal HP. Dan di sini ada beberapa aplikasi kayak MG Weather, Inbox, Call Center, Jux juga ada di sini. Ada Team Store juga, login, lifestyle, passion service, dan dia bisa update over the air. Jadi update-nya itu langsung secara online ya. Kalau mau lihat ada sifatnya apa enggak, kita bisa lihat di car phone yang di sini ya. Dan ini ada device management. Tadi kita udah hubungin Android Auto-nya. Terus ada vehicle settings, kita lihat ada apa aja ya di sini ya. Ada lampu, follow me home-nya bisa berapa detik. Ada find my car, jadi kalau kita pencet darurat dia bisa nyala lampu atau sambil nyalain klakson
ada electronic power steeringnya, bisa diatur urban, enteng, normal, agak sedikit berat. Terus ada dynamic di sini. Kalau dynamic, oh iya ada loh, berasa. Tapi menurut gue dynamicnya masih enteng ya. Jadi kalau kita pakai buat parkir masih gampang nih hitungannya. Terus masuk lagi ke sini ada AC yang tadi media, folder, settings. Settings ada apa aja? Ada banyak sekali. Ada general, ada language-nya. Ini kita bisa ganti bahasa Thailand ya. Karena emang ini mobil impor dari Thailand. Kemudian ada Bluetooth. Oke, user manual, privacy. Ini voice recognition, map and navigation. Oke, terus ada ini nih. Ini ada maps. Oke, iya benar nih, ada maps nih. Jadi ini mapsnya bukan dari Google. Dan dia bisa terhubung sama display yang di sebelah sini. Jadi kita geser ke sebelah kanan. Nah, jadi maps yang gede di sini. Dan di sebelah kanan kirinya itu mapsnya jadi agak sedikit transparan ya. Ada kecepatan sama ada ini gambar mobilnya nih. Keren. Oh, bisa diatur juga ini. Musiknya, Android Auto. Ada TPMS-nya juga di sini ya. Ada fuel consumption-nya juga. Ini 13,3 average-nya tadi ya. Oke, power meter. Nah, ini penting nih. Tapi power meternya itu bukan dari PS atau HP, tapi dalam kilowatt. Terus ke bagian bawahnya, ini ada AC-nya dengan list biru-biru sampai ke bagian kanan kiri. Sama ini nih. Ini wireless charger-nya itu besar sekali ya. Jadi ini pakai ultra aja udah segede gitu, masih ada sisa banyak loh. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi ya, ada tempat cup holder 2 biji. Nah, terus dia karena dia floating bagian tengahnya, ada storage gede di bagian bawah. Di sini ada storage lagi, tapi nggak terlalu besar, tapi dia ini ada karet-karetnya loh di bagian sininya sampai di sini ya. Jadi kalau kita naruh barang, itu nggak berisik dan bisa dibersihkan. Nah, untuk yang sebelah kanan sini, driver itu dia sudah pakai electric seat, jadi bisa diatur ya. Aduh. Oke, let's go. Kita mau jalan-jalan dulu. Kita gas. Jadi kalau dari yang gue lihat di Thailand, itu 0 ke 100-nya itu sekitar 8 detikan ya. Dan gue rasa sih bener sih ya. Soalnya ini mobil maunya lari terus. Kayak kuda stallion. Gas dikit gitu kan. Gitu. Itu kayak mobil turbo ya. Tapi turbonya diganti sama mesin bensin ya. Jadi ketika kita gas tarik gini, itu kan mesin listriknya dulu tuh kerasa ya, langsung instan deng gitu ya. Pas mesinnya kikin langsung wung, tambah lari lagi gitu dia. Jadi buat nyusul-nyusul, buat nyodok-nyodok. Tipikal orang Indonesia banget ya, macet-macetan mau nyodok-nyodok gitu kan. Ini mobil gesit banget sih. Dan nggak ada rasa delay transmisi perlu turun gigi tuh nggak ada gitu. Jadi pas gue nyobain gitu ya, pedal feel-nya ini, ini mobil udah pakai comfort, eco. Kalau sport kerasa sih, sport lebih responsif lagi, tapi eco sama comfortnya aja itu udah lari dia. Jadi gas dikit tuh kasih wush gitu. Dan hal yang unik dari tadi ya, gue jalan dia muter-muter gitu kan, sampai ke daerah Lenteng Agung sini nih dari Pasar Minggu gitu kan. Ini mesin mobilnya itu nggak mati ternyata. Jadi kalau mobil hybrid itu kita lepas gas, dia kan mesinnya mati ya. Ini enggak. Dia mesinnya masih jalan, masih ada RPM-nya ya, 1200, 900, sekarang 800. Terus pas lagi berhenti kayak gini, dia juga masih nyala ternyata. Cuma RPM-nya kecil. Jadi pas kita gini gas langsung gitu ya, dia tetap ada sampai 2000 juga, tapi tetap masih lebih berasa motor listriknya gitu. Kayaknya dia ngesing dulu tuh si CVT-nya. Tapi nggak ada problem sebenarnya. Jadi si MG ini emang sistem hybridnya agak sedikit berbeda, dimana kalau yang lainnya itu pakai Atkinson, dia ini malah pakai auto, dan mesinnya pun juga dia nyala terus, nggak mati gitu. Nah, pas kita starter emang dia mati gitu ya. Pas kita bawa jalan masih pakai listrik, tiba-tiba baru nyala mesinnya. Jadi dia bilangnya tuh super hybrid. Kenapa? Karena dia nggak pengen bikin mesin hybrid yang loyo. Jadi pengen bikin mesin hybrid yang tenaga gitu. Jadi benar-benar rasanya kayak mesin 2500 cc tapi seriesnya hybrid. Dan dari press release-nya gue baca ya, MG tuh klaimnya dia 4 liter buat 100 kilo. Karena kan di Eropa tuh ya kebanyakan bukan kilometer per liter ya, tapi liter per 100 ya. Jadi kalau 4 liter per 100 bagi 4 ya sekitar 1 liter untuk 25 km. Dan kalau kita gas gini sekarang nih ya,
Wah, ini baru kick in deh. Wih, udah 90 aja. Udah 90 aja cepet banget. Iya, biasanya mobil hybrid tuh semakin di 80-90 tuh semakin loyo gitu. Kencengnya di awalnya doang. Ini masih berasa gitu. Bet gitu kan. Larinya sih sampai ada torque setirnya loh. Gokil, kenceng ini mobil. Super hybrid ya. Dan dia punya karakter suspensi. Dia masih sama seperti MG ZS ya, saudara-saudaranya, yang empuk. Jadi kalau kita lewatin speed bump, kita lewatin jalan bergelombang atau semacamnya, dia masih berayun gitu. Jadi kayak bawa kapal ya. Jadi emang MG itu dari semua mobil yang gue coba, itu kebanyakan semuanya hampir comfort oriented. Jadi dia sangat easy to drive ya, setirnya enteng, terus suspensinya lembut, nyaman. Dan untuk yang hybrid sama listriknya, itu tarikannya sih kenceng ya. Ini pun juga gue surprise ternyata. Gue pikir mobil hybrid tuh datang ya kan, oh ya mobil yang irit-iritan doang gitu ya, tenaganya loyo, cuma ada di 0-40 boleh deh, teng. Tapi ini ternyata tadi kita nyoba set udah langsung 90. Gokil, kenceng banget. Dan untuk safety, dia punya 6 buah airbags ya. Belum ada ADAS, tapi sudah ada stability control, hill descent control ya, traction control juga ada. Ya untuk itu-itu cukup lengkap lah. Larinya itu loh. Sport, kita ubah sport. Nah, ini sekarang di mode sport ya. Kita mau masuk tol. Dia suara mesinnya langsung berbeda, langsung main RPM tinggi ya. Gas, wow. Asik ya. Oke, kita bayar. Mode sport, kita langsung gaspol. Wih. Tuh. Kenceng. Ya, dia kalau start itu masih agak nahan ya. Tapi pas udah kick in, biasanya kebalik loh. Mobil hybrid itu biasanya kencangnya 040 gitu. Tapi ini makin ke atas makin menggila. Ini gas. Ngeri ya ini tenaganya ya. Jadi dia 1500 cc NA dengan auto cycle, transmisi ECVT, ditambah mesin listrik 200 Nm. Alhasil tenaganya sih nggak main-main ya. Menyenangkan banget gitu. Ini kalau kita bandingin sama CR-V turbo atau semacamnya, mungkin bisa diadu nih tenaganya nih. Kenceng banget ya. Dan untuk mode sport ya, ini gue juga perhatiin, kan sport ada di sini ya. Tapi kalau kita mode sport, D-nya berubah jadi S di sini. Jadi ternyata ada yang berubah juga. Nah, terus ini mobil untuk AC-nya ya. Ini AC-nya dingin banget. Nah, terus dia punya cruise control di bagian sini. Ya, ini mungkin awal-awalnya agak sedikit aneh, tapi kalau udah biasa ya berfungsi sebagaimana cruise control pada umumnya. Dan dia juga bisa berubah fungsi jadi limiter. Jadi dia seperti mobil Eropa lainnya. Kalau misalkan kita lagi di jalan gitu kan, di highway yang ada limiternya, bukan di Nürburgring gitu ya, kita tinggal aktifin, sehingga kalau kita ngegas gitu ya, kita nggak akan ngelewatin batas kecepatan, kecuali di injek gasnya pol. Kita masuk sebelah kanan, kita gas, kencang mobilnya, luar biasa. Oke, jadi itu impresi kita first drive dari MG VS hybrid vehicle ini. Ya, semoga abis ini kita bisa pinjam yang lebih lama lagi, biar kita bisa ngerasain full impression. Bahkan kalau bisa kita bawa pulang kampung ya, biar full gitu ngerasain ya. Tapi so far gue nggak nyangka sih, karena gue pikir ketika pertama kali bawa mobil ini, ini palingan hybrid biasa, yang irit, yang motor listriknya cuma segitu aja rasanya. Tapi ternyata ini mobil adalah hybrid yang kenceng. Jadi hybrid yang emang bukan cuma sekedar irit, tapi juga menambah tenaga, seakan-akan dia punya mesin yang lebih besar dibandingkan dengan mesin yang seharusnya. Gua amazed ya, mobilnya asik dipakainya, nyaman, tapi tinggal gimana harganya. Dan waktu video ditayangin, pastinya udah ada harganya nih. Jadi kita taruh di kolom komentar harganya berapa. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nanti kita akan coba pinjam mobil ini lebih jauh lagi. Bye-bye!